Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9? Kali ini kita bertemu lagi dalam jadwal mata pelajaran IPA. Untuk pekan ini sudah masuk bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kompetensi dasar untuk KD 3.3 yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Untuk kompetensi dasar 4.3-nya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Pada video kali ini adalah bagian pertama yang akan membahas tentang materi genetik. Perhatikan foto ini adalah sebuah keluarga. Adakah yang mirip dari wajah anak-anak ini? Miripkah dengan orang tuanya? Apakah di antara kalian juga ada yang mirip dengan orang tuanya? Dalam hal apakah kemiripan tersebut? Nah, ini ada foto ibu dan anak. Ini mirip ya. Apa yang menyebabkan seorang anak bisa mirip ayahnya, ibunya, atau bahkan kakek neneknya? Nah, yang berperan dalam mengatur kemiripan sifat-sifat tersebut adalah materi genetik. Materi genetik ini berperan dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Lalu apa itu materi genetik? Materi genetik itu adalah DNA dan RNA. DNA kepanjangan dari deoksiribonukleik acid, sedangkan RNA adalah ribonukleik acid. Seperti apa strukturnya? DNA ini disebut juga double helix atau rantai ganda yang berpilin seperti kepangan. Kalau RNA ini adalah rantai tunggal. Di manakah DNA dan RNA berada dalam tubuh kita? Kita ambil contohnya, ini misalnya organ kulit. Kulit ini terdiri atas jaringan kulit. Jaringan terdiri atas beberapa sel. Di dalam sel ada inti sel. Nah, di inti sel ini terdapat kromosom. Lengan kromosom itu disebut kromatid. Lalu di dalam kromatid ini ada benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin itu jika diperbesar lagi berisi protein histon dan DNA. Jadi intinya DNA ada di dalam inti sel. Semua sel yang ada inti selnya ada DNA-nya. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut juga hereditas. Cabang biologi yang mempelajari tentang hereditas disebut genetika. Untuk apa kita mempelajari genetika? Ada beberapa manfaat. Pertama, mengetahui sifat-sifat keturunan kita sendiri serta makhluk hidup di sekitar kita. Jadi mengapa kita misalnya kenapa rambut kita lurus atau kenapa rambut kita keriting, itu kita lihat ke atasnya apakah ada orang tua kita, kakek nenek kita yang rambutnya seperti itu. Yang kedua, manfaatnya mengetahui kelainan atau penyakit turunan serta usaha untuk menanggulanginya. Ada beberapa penyakit yang bisa diturunkan, maka dengan mempelajari genetika kita bisa menghindari atau tahu cara menanggulangi penyakit-penyakit yang bisa diturunkan. Yang berikutnya, manfaat genetika adalah mengetahui sifat keturunan seseorang. Misalkan golongan darah yang diperlukan dalam warisan harta atau meneliti kasus kriminalitas. Yang berikutnya adalah mengetahui sifat unggul tanaman atau hewan untuk mendapatkan bibit unggul. Dan masih banyak lagi manfaat mempelajari genetika yang lainnya. Nah, kita bahas sekarang tentang gen. Gen itu adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Gen merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa kimia tertentu yang menentukan sifat individu.
Nah, di manakah letak gen? Gen itu terletak di dalam kromosom. Di manakah itu kromosom? Kromosom terletak di dalam inti sel. Tentunya inti sel ini terletak di dalam sel. Setiap gen menduduki tempat tertentu dalam kromosom yang dinamakan lokus gen. Masing-masing gen mempunyai tugas khas dan waktu beraksi yang khas pula. Ada gen yang menunjukkan aktivitasnya saat embrio, gen lainnya pada waktu anak-anak, ada juga gen lainnya setelah spesies menjadi dewasa. Mungkin juga suatu gen aktif pada suatu organ namun tidak aktif pada organ yang lain. Nah, tadi kan gen itu ada di dalam kromosom. Lalu apa itu kromosom? Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Atau kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat di dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Secara umum, kromosom itu ada di dalam inti sel. Sepasang kromosom yang bentuk, fungsi, dan komposisinya sama disebut kromosom homolog. Nah, ini letak kromosom di dalam sel. Pertama, kita kan sudah belajar tentang sel. Di dalam sel ada inti sel. Di dalam inti sel ini terletak kromosom. Jika diperbesar seperti inilah kromosom. Nah, benang-benang kromosom ini jika diperbesar lagi, ini adalah kumpulan dari DNA. Struktur kromosom. Kromosom terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan lengan ya. Kepala kromosom itu disebut sentromer dan lengan kromosom atau lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Kita pelajari gambar ini ya. Ini kromosom berbentuk X ya, kromosom X. Nah, ini ada kepalanya yang disebut dengan sentromer. Nah, kita pelajari bagian-bagian kromosom ya. Yang nomor 1 ini adalah bagian nomor 1, ini disebut kromatid ya. Lalu yang kedua ini adalah kepala kromosom yang disebut dengan sentromer. Yang ketiga ini ada lengan pendek, dan yang keempat ini adalah lengan panjang. Bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Ini ada 4 bentuk kromosom. Yang pertama metasentrik, di mana sentromernya terletak tepat di tengah-tengah lengan kromosom atau kromatid ya. Jadi ini sentromernya di tengah. Ada lagi bentuk submetasentrik, di mana letak sentromernya itu tidak seimbang. Lebih mirip lebih ke ujung gitu ya. Ada lagi yang bentuk akrosentrik, di mana letak sentromernya itu ada di kromatid yang satu ini lebih panjang dibandingkan kromatid yang ini. Dan ada juga yang namanya telosentrik, di mana letak sentromernya adalah di ujung kromatid. Jadi metasentrik di tengah-tengah, submetasentrik ini lebih ke pinggir, akrosentrik hampir di ujung, dan telosentrik letak sentromernya ada di ujung. Tipe kromosom ada 2, yaitu autosom atau kromosom tubuh, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Dan yang kedua adalah gonosom atau kromosom kelamin, yang ada 2 juga yang disebut dengan gonosom X dan gonosom Y, yaitu yang menentukan jenis kelamin jantan betina atau pria wanita pada manusia. Misalnya ayah atau pria itu memiliki kromosom XY, ibu memiliki kromosom XX. Nah, jika ayah memberikan kromosom X dan ibu juga memberikan kromosom X kepada anaknya, maka kromosom anaknya XX. Anaknya akan menjadi anak perempuan. Kalau ayah memberikan kromosom Y dan ibu memberikan kromosom X, maka gonosom anaknya XY, maka anaknya laki-laki. Nah, jika
ayah memberikan kromosom X dan ibu memberikan kromosom X yang satunya lagi, maka kromosom anaknya XX, maka ini akan menjadi anak perempuan. Dan jika ayah memberikan kromosom Y, ibu memberikan kromosom X yang satu lagi, maka kromosom anaknya XY, dan ini akan menjadi anak laki-laki. Jadi yang menentukan jenis kelamin anak laki-laki atau perempuan itu adalah ayah. Jika ayahnya memberikan X, maka anaknya akan menjadi anak perempuan. Jika ayah memberikan kromosom Y, maka anaknya akan menjadi anak laki-laki. Nah, kromosom kelamin ini ada pada sperma atau sel telur. Jumlah kromosom dalam sel tubuh itu disebut diploid atau 2 set ya. Jumlah kromosom dalam sel kelamin ini dalam sperma atau ovum itu disebut haploid atau 1 set saja, karena hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom dalam sel tubuh. Manusia memiliki 23 pasang kromosom haploid. Kalau 23 pasang berarti 2 kali 23 semuanya ada 46 kromosom. Ada 2 macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita kromosomnya adalah XX dan pada pria kromosom kelaminnya adalah XY. Nah, inilah yang membedakan jenis kelamin pada manusia. Gambarnya seperti ini ya, kromosom X itu lebih besar dan ini kromosom Y itu bentuknya seperti ini perbandingan besarnya. Nah, ini jumlah kromosom pada berbagai jenis makhluk hidup. Kita lihat ini semua angkanya adalah angka genap, tidak ada angka ganjil. Kenapa? Karena ini kromosom yang diploid atau 2 set, berasal dari induk jantan dan induk betina. Nah, di dalam kromosom itu ada DNA dan RNA. Kita lihat perbedaan DNA dan RNA. Pertama, dari letak. DNA itu adanya di inti sel, sedangkan RNA selain di inti sel, dia bisa berada di sitoplasma, bisa juga berada di dalam ribosom. Bentuknya atau strukturnya, tadi pita spiral ganda atau DNA itu disebut juga double helix. Kalau RNA hanya berupa pita tunggal. Komponen gula yang ada pada DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Ukuran DNA ini sangat panjang, kalau RNA itu pendek. Nah, basa nitrogen yang ada pada DNA dan RNA itu adalah sama, terdiri atas purin, pirimidin. Nah, purin itu terdiri dari basa nitrogen adenin, guanin. Sedangkan pirimidin basa nitrogennya terdiri dari sitosin dan timin. Purin pada RNA juga sama, yaitu adenin dan guanin. Pirimidin pada RNA itu adalah sitosin dan urasil. Nah, ini ciri khas, urasil ini adalah ciri khas basa nitrogen yang ada pada RNA. Kadar DNA itu tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Dan kalau RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Nah, fungsinya DNA itu mengendalikan faktor keturunan, juga berperan dalam sintesis protein. Kalau RNA hanya berperan pada sintesis protein. Nah, ini struktur DNA dengan RNA. Kalau ini berupa tadi double helix ya, rantai pita ganda yang berpilin. Kalau ini pita tunggal saja. Nah, ini basa nitrogennya pada DNA adenin, guanin, sitosin, timin. Sedangkan RNA adenin, guanin, sitosin, urasil. Jadi bedanya di sini, urasil hanya ada pada RNA, sedangkan pada DNA adalah timin.
Nah, jadi kesimpulan untuk materi ini, sifat atau karakteristik yang ada pada makhluk hidup merupakan warisan dari orang tua melalui materi genetik. Jadi sifat yang ada pada kita itu merupakan warisan dari orang tua kita yang diturunkan itu melalui materi genetik. Materi genetik itu berupa DNA dan RNA. Keberadaan DNA dan RNA pada tubuh itu kalau kita lihat misalnya ada organ, lalu organ terdiri dari jaringan, jaringan terdiri atas sel-sel, di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom, di dalam kromosom ada gen. Nah, di dalam gen inilah ada DNA dan RNA. Cabang biologi tentang pewarisan sifat atau hereditas disebut genetika. Manfaat belajar genetika diantaranya untuk pemuliaan tanaman atau hewan dengan sifat-sifat unggul, menghindari penyakit-penyakit yang bisa diturunkan dari induk pada keturunannya, dan mengetahui sifat-sifat yang ada pada diri kita sebagai warisan dari orang tua kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Materi ini masih bersambung. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran online berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.